Halo sahabat, jumpa lagi nih di sebuah acara yang dapat memberikan inspirasi kepada kalian tentang dunia profesi. Di mana lagi kalau bukan di acara profesiku Profesi. bersama saya Dedi Sanjaya. Dan saya Olivia Ellen. Nah sahabat, seperti yang sudah kalian lihat, kami sedang berada di salah satu stasiun kereta api di Jakarta. Betul sekali. Nah, sekarang kami di sini karena kami ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang profesi masinis. Sebentar lagi akan ada Kak Nirwan yang akan datang menemui kami. Tentunya, ikuti kami terus ya, jangan kemana-mana. Mana ya? Kak Nirwannya belum datang juga nih. Wah, Halo adik-adik semua. halo Kak. Gimana, udah nunggu lama ya? Enggak Enggak kok, kok, Pak. baru aja datang. nyampe. Gimana jadi hari ini? Oh jadi Kak, jadi. Iya. Keren, Kak, ya. Yuk siap-siap soalnya keretanya udah mau berangkat. Oh iya, tapi kita harus beli tiketnya dulu nih Kak. Oke, jangan sampai tertinggal Oke keretanya Kak, ya. oke. Kita beli dulu ya, Kak. Yo. Sahabat, kita udah dapat tiketnya nih. Sebelum sahabat mengikuti perjalanan kami lebih lanjut dan mengetahui lebih banyak lagi tentang profesi masinis, Saksikan dulu yuk informasi yang mau lewat berikut ini. ini dia informasinya. Sahabat, tahukah kalian siapa yang bertanggung jawab dalam mempercepat, memperlambat, ataupun menghentikan jalannya kereta api? Yap, itulah tugas dari seorang masinis. Namun perlu kalian ketahui nih, masinis melakukan hal tersebut dengan berdasarkan pada rambu-rambu perkeretaapian yang harus dipatuhinya secara tegas demi keselamatan semua penumpang. Lalu, ada yang tahu tidak sih, kenapa orang yang bertanggung jawab menjalankan kereta api ini disebut sebagai masinis? Pada awalnya, juru mesinlah yang menjalankan kereta api. Namun, kemudian disebut masinis karena kata masinis sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu masinis, yang mengandung arti sebagai juru mesin. Jadi tidak perlu heran, jika ingin menjadi seorang masinis, paling tidak seseorang tersebut harus merupakan lulusan dari Sekolah Teknik Menengah atau STM, yang kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan masinis. Di Indonesia, pendidikan dan pelatihan menjadi masinis ini dilaksanakan oleh PT Kereta Api Indonesia. Menjadi masinis tidak dapat diperoleh secara instan loh. Awalnya calon masinis menjadi asisten atau pembantu masinis terlebih dahulu, baru kemudian bisa menjabat sebagai masinis. Keberadaan tenaga kerja sebagai masinis ini cukup banyak dibutuhkan. Seiring dengan perkembangan zaman, profesi ini juga mulai banyak diminati oleh para generasi muda. Nah, apakah ada salah satunya dari antara kalian? Nah sahabat, kami sekarang lagi nunggu kereta nih. Oh iya, Dad, ngomong-ngomong, ini pertama kalinya aku naik kereta loh. Ya bener kamu, Liv. Iya, pastinya seru banget ya. Iya, Oh iya, Dedi, sebelumnya kita tanya sahabat-sahabat di rumah yuk tentang profesi masinis. Ini dia Cuplikannya. Masinis adalah seorang pengemudi kereta yang mengantarkan penumpang ke tempat tujuan. Masinis itu biasa kerja membawa kereta. Profesi masinis itu adalah seorang yang mengemudi kereta dan mengantar orang. Bagaimana cara mengendarai kereta, bagaimana cara agar dapat mengantar penumpang tepat waktu. Gimana sih cara-cara bawa keretanya? Saya penasaran. Kerja jadi masinis itu susah apa gampang? Wah, udah ada Kak Nirwan tuh. Wah, Halo Kak. halo gimana? Kakak tadi di dalam tuh ngapain aja tuh Pak? Saya mengoperasikan KRL ini. Kak, sebelumnya boleh ceritain nggak ke sahabat-sahabat di rumah tugas-tugas seorang masinis itu apa aja sih? Oh, tugas seorang masinis itu mengoperasikan kereta dari stasiun awal sampai stasiun akhir dengan selamat. Iya. Oh, jadi kayak mengemudikan keretanya juga. Iya betul, dengan mengemudikan keretanya sampai stasiun akhir. Nah Kak, kalau yang jenis yang tadi Kakak operasikan itu jenis kereta apa ya Kak? KFW, jenis KFW untuk KRL yang tadi saya operasikan. Jadi kereta itu juga ada jenis-jenisnya. Ada jenisnya, iya. Kalau untuk di KRL ada banyak jenisnya, tapi kalau untuk kereta api ada 3. Lokomotif, KRL, sama KRD. Oh, ada banyak juga ya Kak. Kalau Banyak, untuk transportasi nih,
apa aja sih jenis-jenis yang kereta yang digunakan untuk transportasi? Jenis-jenisnya ada banyak sekali ya. Kalau untuk angkutan massal jelas KRL. KRL lebih banyak angkutan massalnya untuk penumpang-penumpang jarak dekat ya. Kalau untuk jarak jauh ya KK Lok atau KK Barang juga banyak untuk lokomotif. Ya kan biasanya kan kalau kita lihat kan kereta ada yang khusus barang, buat angkat penumpang, ada yang ya pokoknya banyak deh kayak gitu. Iya, banyak sekali ya. Kalau untuk KRL untuk penumpang aja, tapi kalau untuk barang atau yang lainnya itu untuk lokomotif. Iya. Nah aku penasaran nih Kak, sebenarnya susah nggak sih Kak ngendarin kereta api itu? Susah sih enggak ya, yang penting dari kemauan kitanya, ada usaha, ada kerja keras. Yang penting mau, pasti Iya bisa. betul, yang penting mau bisa, semuanya pasti bisa. Kak, aku penasaran nih, kalau seorang masinis itu kan pasti bawa kereta kemana aja. Gimana kakak bisa tahu rutenya? Dari awal apa udah pernah belajar atau gimana? Atau nggak Kak ngafalin gitu? Setiap orang yang mau jadi masinis atau seorang yang ingin jadi seorang masinis harusnya mengenal semua lintas kereta yang dia bawa, semuanya harus. Makanya sebelum jadi masinis ada banfak. Banfak itu buat Apa mengenal, tuh banfak itu? untuk mengenal jalan untuk sebagai seorang masinis. Jadi kita harus mengetahui ya, mana Harus, jalur-jalurnya mutlak ini harus, harus iya, begini. harus. Tapi kan kita penasaran juga tuh kayaknya, aduh kalau masinis kan repot juga, harus jarak jauh kayak dari sini ke Surabaya, dari sini ke sini. Iya. Emang tugas seorang masinis ya harus seperti itu. Tapi biasanya Kak ada nggak sih Kak kendalanya gitu Kak kalau lagi ngoperasi kereta? Ya kendala-kendala semenjak saya alami di kereta api, ya alhamdulillah enggak sih ya. Mudah-mudahan lancar aja deh semuanya, lancar ya. Lancar aja. Nah Kakak itu udah dari kapan ya Kak udah mulai mengendarai kereta api? Saya mengendarai kereta api dari tahun 2010, kurang lebih 2010. 2010, wah 3 tahun udah cukup lama juga nih Kak. Dari 3 tahun saya mengendarai kereta api. Nah Kak, Kakak kan tadi bilang Kakak tuh udah 3 tahun mau mengendarai kereta api. Nah ada nggak sih Kak ceritanya gitu Kak yang membuat Kakak terkesan selama mengendarai kereta ini? Jadi Ya masinis. mungkin terkesan ya setiap harinya ribuan orang saya Ketemu angkut dari- banyak orang. Iya, ketemu Sampai banyak orang. tujuan apa Setiap yang hari mereka ada mau. ribuan orang dari stasiun awal sampai stasiun akhir. Tiap harinya ribuan orang yang saya angkut ya. Kak, kalau biasa nih aku kan sering lihat jalur kereta, itu kan cuma satu jalur kan. Tapi kadang kan suka ada misalnya ada yang arah ke kanan, ada juga yang arah ke kiri. Gimana tuh ngaturnya supaya nggak tabrakan atau ada kecelakaan kayak gitu? Iya, kalau untuk yang mengatur seperti itu PPKA, pengatur perjalanan kereta api. Kalau masinis hanya mengoperasikan Mengarahkannya. kereta. Iya, tunggu perintah dari PPKA mau masuk atau aman atau enggak, atau belok atau enggak, itu yang mengatur PPKA setempat ya. Nah Kak, biasanya kan saya lihat nih Kak kalau di film-film tuh biasanya kalau kereta kan bisa jalurnya bisa berubah, terus dia bisa ganti arah, itu gimana ya Kak? Ya, saya yang bilang tadi, semua yang mengatur wilayahnya atau di stasiun tersebut PPKA. Oh, jadi- dari petugas iya, sendiri. Iya, iya, petugas di sendiri. stasiun itu buat ngatur belok atau masuk spur berapa atau karun berapa gitu. Berarti Kakak khusus cuman ngarahin kereta harus kayak gimana? Iya, harus saya gimana. untuk Oke, Kak. mengoperasikannya tunggu perintah dari PPKA. Kak, maaf nih, sebagai masinis itu kan pasti setiap pekerjaan juga ada pernah melakukan kesalahan. Nah, untuk masinis sendiri, kalau melakukan sanksi itu ada nggak sih sanksi yang harus dijalani oleh seorang masinis jika melakukan kesalahan? Kalau jadi seorang masinis, sebisa mungkin jangan melakukan kesalahan karena pekerjaannya sangat fatal sekali ya. banyak orang iya, sekali melakukan kesalahan bisa fatal, makanya diusahakan jangan sampai melakukan kesalahan sedikit juga gitu. Jadi diusahakan disiplin, tanggung jawab, nggak boleh ada kesalahan sedikit juga. Iya. Nah Kak, untuk menjadi seorang masinis sendiri nih Kak, tanggung jawabnya apa aja sih Kak? Oh, tanggung jawabnya besar sekali. Namanya seorang masinis punya tanggung jawab yang sangat besar bawa ribuan penumpang. Oh iya, benar juga kan kita mengangkut jiwa banyak. Iya, betul. Kak, aku mau tahu nih, sebagai seorang masinis ini kan pasti ada penghargaan dong jika kita melakukan sesuatu. Kalau di masinis ini ada nggak sih Kak? Ada, setiap perusahaan atau setiap pekerjaan juga namanya melakukan prestasi atau sesuatu yang membanggakan untuk perusahaannya pasti dapat penghargaan dari perusahaan itu. Aku boleh tahu nggak Kak? Ini tanda logo di sini itu maksudnya apa? Oh, yang ini- pin gitu. Ini tandanya masinis, artinya roda itu masinis. Oh jadi artinya itu roda. Iya, ini roda seperti roda. Jadi setiap masinis pakai pin itu dong. Iya, setiap masinis dapat pin ini. Udah tahu nih dia cara bedainnya. Gimana nih yang masinis? Iya. Nah Kak, kita penasaran nih Kak, pengen tahu gimana sih rasanya kalau misalnya kita tuh jalan-jalan Naik sama kereta. seorang masinis Kak gitu. Oke, yuk kalau gimana kita naik kereta dulu mau Ah, jalan-jalan. boleh Aku tuh. juga Oke. udah beli tiketnya nih. Ini Oke, aku udah beli sip. tiketnya, kan? Ayo kita jalan-jalan di sebelah sana. Yuk.
Adem ya suasananya ya. Seperti ini ya kereta. Iya. Kita ngobrol sini aja yuk. Oke, oke, Kak. Sepi nih kayaknya nih. Mantap. Oke, udah. Yuk kita lanjut ngobrol-ngobrolnya Pak. Gimana? Kak, aku mau nanya nih, kakak udah berapa lama sih menjadi masinis di sini? Saya udah menjadi masinis selama 3 tahun di kereta api. Wah, cukup lama juga ya. Iya. Apa sih kak yang membuat kakak tuh tertarik gitu kak menjadi seorang masinis? Oh, cita-cita saya dulu mah waktu masih kecil jadi seorang masinis. Emang Jadi, Oh, jadi emang dari kecil. dari kecil jadi udah kepengen jadi seorang masinis, ya udah besar. Senang aja jadi seorang masinis, bangga. Ada nggak sih ya tokoh yang menginspirasi bapak hingga kakak tuh pengen jadi seorang masinis? Ya karena ngelihat tiap harinya seorang masinis itu jadi apa sih, bangga. Nah kak, selama 3 tahun ini kakak pernah nggak sih kak bosen gitu kak sama pekerjaan kakak? Ya enggak, kalau dibilang bosan ya enggak. Udah mencintai Iya, pekerjaan ini. mencintai Dari pekerjaan. dulu ya. Dari dulu Akhirnya sampai kasih sekarang kasih. ya. Kalau bisa sampai selamanya ya cinta sama kereta api. Sebelum 3 tahun ini, awalnya gimana sih kakak menjadi seorang masinis itu menempuh pendidikannya atau kayak gimana gitu? Awalnya itu melamar ke PT Kereta Api. Setelah udah diterima di PT Kereta Api, baru disekolahin sama PT Kereta Api untuk jadi seorang masinis. Oh, berarti menjadi seorang masinis itu ada sekolahnya juga kak? Ada sekolahnya. Berapa lama tuh? Kalau sekolahnya kurang lebih 6 bulan. Cuman proses jadi seorang masinisnya mungkin agak lama. Proses menjadi seorang masinis bisa diceritakan nggak kak? Iya kak, Apa sedikit gitu kak. Ya awal masalahnya seorang masinis itu dari Dipo dulu. Ke Dipo dulu untuk mengenal keretanya, mengecek keretanya. Jadi setiap orang yang bawa kendaraannya harus tahu keretanya itu seperti apa. Udah dapet feel-nya juga. Iya, karena dari awal harus kayak gitu untuk jadi seorang masinis. Cukup lama juga ya, berarti kita kalau misalnya setelah lulus sekolah masinis nggak langsung jadi masinis? Enggak. Untuk habis selesai sekolah dari masinis, enggak langsung jadi masinis. Jadi di Dipo dulu sampai jadi asisten masinis dulu, baru jadi masinis. Ada tahap-tahapnya gitu. Ada tahap-tahapnya untuk jadi seorang masinis. Nah kak, untuk menjadi seorang masinis nih kak, ada nggak sih kak rambu-rambu yang harus dipatuhin gitu kak? Ada. Setiap jalan, setiap petak jalan, setiap blok ada rambu-rambu yang dipatuhi oleh masinis. Itu biasa di mana aja sih kak letaknya? Sepanjang perjalanan kereta api ada rambu-rambunya, sinyal-sinyal yang harus dipatuhi oleh masinis. Bisa ceritain nggak kak, misalnya rambu yang seperti apa gitu, artinya apa, yang kita harus bertindak seperti apa gitu, ada nggak? Nggak jauh beda sama lalu lintas biasa, iya. Setiap merah berhenti, kuning hati-hati, hijau berangkat. Oh, kayak lampu lalu lintas juga. Iya sama, sudah jauh beda sama lalu lintas. Kak, aku mau nanya nih, pendapat-pendapat orang-orang tentang pekerjaan masinis itu kira-kira apa? Intinya suatu kebanggaan tersendiri ya menjadi seorang masinis. Nggak semua orang, mungkin ribuan orang yang ingin jadi seorang masinis. Tapi hanya beberapa. beberapa yang jadi masinis, ya cukup bangga jadi seorang masinis. Wah, kerennya udah jalan nih kak. Iya Ada. sih. Nggak terasa kita dari tadi tuh ngobrol-ngobrol sampai keretanya jalan. Nggak berasa ya satu jalan ya. Lanjut ngobrol-ngobrol aja nih Oke, kak. siap. Kak, aku mau nanya nih, suka duka kakak sebagai seorang masinis itu apa aja sih? Ya mungkin kalau dukanya nggak duka-duka banget sih ya, cuman kalau hari raya, hari besar, hari libur, kita nggak bisa libur. Lebih sibuk dia. Iya, malah tetap kerja tetap tugas. Nah menurut kakak nih kan selama 3 tahun apa sih kak yang membuat hal yang menarik gitu? Hal yang menarik apa ya untuk jadi seorang masinis? Ya intinya seneng seorang masinis apabila penumpang kalau setelah kita antar ucapan terima kasih. Oh, jadi Wah, ada seneng gitu banget. yang Ada, datang iya. ke tempat. Datang ke kabin mengucapkan terima kasih ya. Tadi pengalaman menarik udah tuh. Kalau tantangannya sendiri ini apa aja sih kak? Tantangan seorang masinis tuh kalau lagi sedang membawa kereta nih, gangguan. Sementara kereta ini harus tepat waktu, sementara kereta ini harus tetap jalan. Tantangannya ya masinis harus bisa untuk sebisa mungkin untuk pengamanan kereta ini biar tetap tepat waktu sampai tujuannya. Jadi beda-beda ya Iya, respon dari penumpang itu. Ya, beda-beda, makanya penumpang cenderung lebih banyak kalau kereta terlambat tuh menyalahkan seorang masinis. Mungkin seorang masinis hanya menunggu perintah aman atau perintah berangkat ya. Tapi diusahakan dari kita PT Kereta Api semaksimal mungkin memberikan yang terbaik kepada para pengguna jasa penumpang kereta. Karena penumpang tidak tahu apa-apa yang sebenarnya itu terjadi. Iya, tapi tetap kita berusaha buat memberikan yang terbaik lah buat para pengguna jasa kereta api. Oh iya kak, aku mau nanya nih kak, jam kerja seorang masinis itu dari jam berapa sih selesainya dan awalnya mulainya? Intinya satu hari itu
6 jam perjalanan ya. Dari persiapan dinas sampai akhir dinas ya. Oh, jadi ada shift pembagian waktunya juga. Ada shift-shiftannya juga ya. Biasanya itu sehari itu setiap 1/6 jam itu kak gitu ya. Iya. Berapa kali kakak mengoperasikan kereta? 1 minggu 6 hari, 6 hari 1 hari libur. 6 hari kerja 1 hari libur. Enggak, maksudnya gitu loh kak, misalkan kakak bilang tadi kan setiap hari Sehari itu itu kakak 6 6 jam. jam. Berapa kali gitu kakak mengoperasikan kereta? 3 kali pulang pergi. 3 kali pulang. Iya, 3 kali pulang pergi. Kalau Bekasi Jakarta, Bekasi Jakarta, Bekasi Jakarta 3 kali pulang pergi. Wah, jadi tiap hari keluar kota terus nih. Iya. Tapi pernah nggak sih kak, kakak tuh nempuh jalan yang lebih jauh gitu, kayak dari Jakarta ke Surabaya gitu? Untuk saya, kebetulan saya masinis KRL, jadinya seluruh Jabodetabek aja. Saya mengoperasikan kereta. Itu juga udah banyak kota nih. Iya, Terus seluruh. apa bedanya dong kak, kereta api KRL dengan yang harus tujuan ke luar kota, ke luar Jarak jauh. daerah gitu bang? Intinya mah sama ya, sama-sama seorang masinis, sama-sama mengoperasikan kereta api. Cuman kalau untuk KRL mungkin jarak dekat, kalau untuk Kalok itu untuk jarak jauh. Oh, untuk yang jarak jauh itu disebut dengan lo. Iya, lokomotif, masinis lokomotif. Ya, sebenarnya kami masinis KRL. Nah kak, harapan kakak sebagai seorang masinis untuk semuanya apa sih kak? Harapan saya akan berusaha memberikan yang terbaik bagi para pengguna jasa kereta api dan mudah-mudahan kereta api menjadi yang terbaik di mata masyarakat. Kalau untuk sahabat-sahabat di rumah yang ingin berprofesi sebagai masinis bisa sampaikan pesan-pesan nggak Pak? Iya dong, Kak. Silakan. Setiap orang yang berusaha pasti mendapat jalan. Tetap berusaha, semangat. Wah nih kak, kita kayaknya udah ngobrol-ngobrol banyak banget nih kak. Makasih banget loh kakak udah. Iya, soalnya juga kasih saya informasi mau buat kita. melanjutkan pekerjaan lagi Oh, nih. gitu ya, Kak? Iya. Oh, Kalian lanjutin perjalanan dulu ya. Oke nih. Oke. Makasih banyak ya Terima Kak. kasih ya. Iya, Kak. Terima kasih ya. Iya, Kak. Kita jadi tahu banyak tentang profesi masinis. Oke, saya tinggal dulu ya semuanya. Sahabat, tadi perbincangan kita dengan Kanirwan seorang masinis. Berikut ini akan ada informasi bagi kalian yang ingin mengetahui pendidikan apa yang harus ditempuh untuk menjalani profesi masinis. Ini dia informasinya. Bagaimana menjadi seorang masinis. Nah, sekarang namanya udah seru nih. Namanya awak sarana perkeretaapian dengan penggerak non listrik diesel. Ya pokoknya yang dulunya masinis. Jadi awak KA perkeretaapian dengan penggerak non listrik. Jadi jurusan yang pasti teknik ya, yang biasanya ke arah yang sudah di SMA-nya atau di SMK-nya itu sudah bergelut dengan teknik, bisa teknik mesin atau teknik elektro. SMA juga bisa kalau berkesempatan dia mampu kita, karena kan ini langsung ke pendidikan fokus jadi awak perkeretaapian itu, awak sarana perkeretaapian atau masinis itu nggak masalah. DKI melaksanakan rekrut mendidik khusus menjadi masinis, ada tempatnya di Jogja dan di Bekasi. Yang pasti bahwa untuk menjadi seorang awak sarana perkeretaapian atau masinis itu tentu saja tadi ada tinggi badan, sehat, kemudian memenuhi syarat, nilai. Jadi dari SMA langsung, dari SMK langsung bisa. Ada khusus pemberitahuan rekrut masinis. Masuk, berkas-berkas dipenuhi, itu pun sekarang udah melalui online. Tidak datang ke kantor ini berkas enggak. Nanti setelah oke, persyaratan sesuai, berkas lengkap, baru ada panggilan nomor sekian. Nah, nanti lengkapnya selanjutnya ya ada berkas-berkas fisik ya. Setelah itu ya tadi mengikuti langsung pendidikan, tidak kemana-mana dulu, langsung masuk pendidikan. 2 bulan teori, 1 bulan di Dipo, 3 bulan UPT Kru. Setelah itu boleh langsir, boleh jadi asisten masinis. Masyarakat, pemuda yang berminat menjadi awak sarana perkeretaapian dengan penggerak non listrik atau masinis, PT KAI terbuka, silakan. Jadi berharap fokus untuk bisa lulus TESTA, dan itu kita harapkan menjadi cikal bakal generasi kader. Jadi harus unggulan, harus handal.
Yang pasti fisik bagus, otak juga encer ya. Pokoknya KAI kepengen yang kualitas. Jadi SDM yang handal. Nah, sahabat, ternyata profesi masinis bukanlah profesi yang dapat kita pandang sebelah mata. Sebaliknya, profesi masinis adalah profesi yang harus kita hargai. Betul tuh sahabat. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui profesi menarik lainnya, pastikan terus tiap hari Minggu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hanya di Profesiku, Profesimu. Dan jangan lupa juga untuk like fanpage Facebook kami, Profesiku, Profesimu, DAI TV. Dan follow Twitter kami di @kedua.daitv. Bersama saya Lydia Helen. Dan saya Riki Sanjaya beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa.